Seorang berandalan sekolah, secara tidak sengaja memecahkan guci abu neneknya. Neneknya, yang telah meninggal 10 tahun lalu, tiba-tiba merasuki tubuhnya. Nenek melihat wajah cucunya di cermin, dan sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Jadi, dia mencubit pipinya, dan menyadari bahwa ini bukan mimpi. Saat itu, jiwa Choi Kang-hee muncul di hadapan nenek. Nenek terkejut dan meninjunya, tetapi tinjunya menembus jiwa Kang-hee. Baik nenek maupun cucu merasa kejadian ini sangat aneh. Setelah berdebat sejenak, mereka akhirnya mulai berpikir jernih. Pertama, nenek secara tidak sengaja berubah menjadi cucunya, sementara cucunya tetap menjadi dirinya sendiri. Setelah beberapa percobaan, mereka akhirnya mencapai kesimpulan, siapapun yang mengendalikan tubuh tidak dapat dengan mudah digantikan oleh yang lain, kecuali dengan izin dari yang mengendalikan. Jadi, mereka bergantian mengendalikan tubuh, dan akhirnya memahami prinsipnya. Keesokan harinya, nenek berlagak menjadi cucunya, melihat seseorang memberikan tempat duduknya kepada orang tua di bus. Nenek langsung duduk di sana. Orang di sebelahnya bertanya, "Kamu sakit atau apa?" Nenek malah balik bertanya, "Berapa usiamu? Kamu masih bocah." Kang-hee panik, dan memohon neneknya untuk tidak bersikap seperti itu di sekolah. Nenek malah kembali bertingkah seperti remaja pemberontak. Dengan percaya diri, nenek berkata akan membantu Kang-hee mendapatkan 100 teman hari ini. Sesampainya di kelas, nenek tersenyum cerah dan menyapa teman-teman sekelasnya. Dia juga membungkus 90 derajat kepada guru, dan berkata, "Terima kasih, Pak Guru." Namun, guru tidak merasakan ketulusan sedikit pun. Apa dia mempermainkanku? Dia terlambat, tapi berani masuk lewat pintu depan. Dia bahkan dengan berani menyapa guru. Keren sekali, Kang-hee memohon. "Nek, kalau begini terus, kembalikan tubuhku." Nenek tidak peduli, dan bersikeras ingin membantu Kang-hee mendapatkan teman. Dengan cepat, dia menyapa teman sebangkunya, dan dengan ramah merangkul bahunya. Teman sebangkunya mulai berpikir yang tidak-tidak. Apa dia mau menindasku lagi? Apa yang dia ambil dari sakunya? Pisau, korek api, rokok. Teman-teman sekelasnya merasa kasihan pada teman sebangku Kang-hee. Namun, nenek hanya mengeluarkan permen ginseng merah. Dia ingat teman-teman seusianya suka memakannya. Teman sebangkunya akhirnya mengerti. Jadi, dia mau menyiksaku dengan permen ginseng merah yang menjijikkan ini. Dasar iblis. Kang-hee buru-buru mengingatkan neneknya untuk tidak berbicara dengan teman-teman sekelasnya. Memang, tidak ada teman sekelasnya yang suka berbicara dengannya. Tapi nenek tidak mendengarkan, dan kembali menyiksa teman sebangkunya dengan ekspresi yang sangat ramah. Menunjukkan ekspresi yang sangat ramah. "Kau harus akur dengan Jiangxi, ya?" Teman sebangkunya ketakutan. Dengan cepat, kabar bahwa Choi Jiangxi telah menjadi gila sampai ke telinga seorang berandal. Berandal itu menyeringai licik. Ini kesempatan emas. Pria ini bernama Seo Taeyang, dijuluki anjing gila. Dia adalah orang nomor 2 di sekolah Iljin ini. Selalu mengincar posisi nomor 1. Dan pernah terkenal karena gaya bertarungnya yang seperti anjing gila. Ia menjadi terkenal dalam satu pertarungan. Dia juga sering menantang Choi Jiangxi. Tidak pernah berhenti. Sementara itu, nenek masih membuat onar di kelas. Choi Jiangxi hanya melirik seorang gadis. Nenek melihat gadis itu cantik, mulai menjodohkan Choi Jiangxi dengannya. Meskipun Choi Jiangxi segera menutup mulut nenek, tetap saja terdengar. Pada saat yang sama, setelah mencari informasi, orang nomor 2 menemukan bahwa Choi Jiangxi memang agak aneh. Hal-hal seperti mengambilkan makanan untuk teman sekelas, memberi permen ginseng merah, dan sebagainya, terus terdengar. Seo Tae yang menggertakkan giginya. Orang itu meremehkanku. Setiap kali aku menantangnya berkelahi, dia selalu mengabaikanku. Tapi kali ini aku harus berhasil. Dengan cepat, Seo Tae yang mendorong pintu kelas Choi Jiangxi. Dia mengacungkan jarinya. "Choi Jiangxi, keluar." Dia pikir, Choi Jiangxi akan menolak tantangan seperti biasa. Tapi sekarang, Choi Jiangxi, yang tubuhnya dikendalikan oleh nenek, tidak mau kalah. Seo Tae yang menarik kerah baju nenek. "Sepulang sekolah, kita bertemu di atap." Nenek dengan santai menyetujuinya. Seo Tae yang sedikit gugup. Kenapa dia langsung setuju kali ini? Nenek menoleh ke arah Choi Jiangxi. "Di usiamu ini, kau memang harus tumbuh dengan jatuh bangun." Choi Jiangxi ingin menangis. Sepulang sekolah, Choi Jiangxi kembali mengendalikan tubuhnya. Dia segera bertemu dengan Seo Tae yang di atap. Sekitarnya ramai, bahkan beberapa siswa mulai bertaruh. Siapa yang akan menang antara nomor 1 dan nomor 2? Dengan cepat, Seo Tae yang melancarkan pukulan pertama. Choi Jiangxi tidak sempat menghindar dan terkena pukulan. Seo Tae yang terkekeh. "Ternyata kau tidak sehebat itu." Sambil berkata begitu, dia kembali mengumpulkan tenaga dan menyerang. Dia menggigit lengan Choi Jiangxi. Semua orang berseru, "Itulah jurus pamungkas anjing gila, gigitan." Jadi begitu asal-usul julukan anjing gila. Dengan cepat, Seo Tae yang kembali menyerang. Dengan sundulan, dia menjatuhkan Choi Jiangxi ke tanah. Seo Tae yang tersenyum penuh kemenangan. Sekarang,
Posisi nomor 1 berpindah tangan. Nenek berkata, biar aku yang lanjutkan. Pada saat yang sama, Seo Tae yang diabaikan, menjadi sangat marah. Dia kembali menyerang dengan pukulan. Tapi kali ini, pukulannya dengan mudah ditangkap oleh Choi Jiangxi dengan satu tangan. Ya, neneknya sangat kuat. Lama latihan, 2,5 tahun. Total semua teknik bertarungnya mencapai 250 dan. Kalau begitu, biar ku berikan kau pelajaran. Jangan pernah macam-macam dengan berandalan sekolah. Karena kau tak tahu apakah di dalam tubuhnya bersemayam seorang nenek dengan latihan 2,5 tahun. Menghadapi jagoan nomor 1 sekolah Sungai Tanda Kali, sang nenek menunjukkan ekspresi menyeramkan. Biar ku berikan kau pelajaran. Seo Tae yang tercengang melihat ekspresi nenek. Ia menyadari auranya berubah drastis setelah menahan satu pukulannya. Auranya benar-benar berbeda. Namun, dengan tekad kuat untuk mengalahkan Choi Gang-hee, Seo Tae yang tetap melayangkan tinjunya. Tapi dengan mudah dihindari Choi Gang-hee. Seo Tae yang tak percaya dan kembali meninju. Sayang, kembali dihindari. Dari arah manapun ia menyerang, Choi Gang-hee selalu menghindarinya. Seo Tae yang mulai kesal. Ia kembali mengangkat tinjunya. Jangan hindari aku terus. Lawan aku dengan serius. Choi Gang-hee buru-buru memperingatkan nenek. Hati-hati, Nek. Namun, nenek hanya mengambil sesuatu dari belakangnya. Sebuah penggaruk punggung. Anak nakal itu, ya? Seo Tae yang masih bingung. Aku dipukul dengan apa tadi? Kenapa dia bawa-bawa penggaruk punggung? Sebelum ia selesai berpikir, sambil menggaruk punggungnya, nenek tampak gembira. Sudah lama aku tidak pemanasan seperti ini. Seo Tae yang masih tak terima. Ia mengangkat kakinya dan menyerang nenek. Namun, lagi-lagi dengan mudah ditangkap. Lalu dengan satu pukulan ringan, Seo Tae yang terlempar jauh. Seo Tae yang terjatuh keras. Melihat nenek semakin mendekat, auranya sangat kuat. Tubuhku sampai tak bisa bergerak. Inikah kekuatan ketua sekolah sungai? Aku menyerah. Selanjutnya, kau akan memberikan pukulan terakhir, kan? Setelah beberapa saat, tak ada pergerakan apapun. Seo Tae yang diam-diam membuka matanya. Kenapa dia tidak menyerang? Ternyata Choi Gang-hee sedang mengangkat tinjunya untuk tos dengannya. Semua orang tercengang. Tidak ada pemenang atau yang kalah. Hati Seo Tae yang berdebar. Apakah ini berarti dia mengakuiku? Seo Tae yang perlahan mengepalkan tinjunya. Aku ingin menjadi sekuat dia. Seo Tae yang tak tahan untuk bertanya. Choi Gang-hee, aku ingin sekuat dirimu. Bagaimana caranya? Nenek menatap Seo Tae yang dan perlahan berkata, tidur dan bangun lebih awal. Turuti kata gurumu. Jangan membuat masalah. Dan bergaullah baik-baik dengan Gang-hee kita. Nenek kembali mengangkat tinjunya. Mengerti? Begitulah. Seo Tae yang tergerak oleh kepribadian nenek. Ia mengangkat tinjunya dan tos dengan nenek. Sejak saat itu, berkurang satu berandalan. Bertambah satu murid teladan. Nenek berbalik dan dengan gembira berkata kepada Choi Gang-hee. Lihat, Nek dapat teman baru. Choi Gang-hee sampai meneteskan air mata haru. Terima kasih, Nek. Si berandalan itu sampai berkeringat dingin melihatnya. Ia segera berlari ke atap dan menelepon seseorang. Tadi Tae yang dipukuli oleh ketua geng sekolah. Orang di seberang telepon terdiam sejenak. Situasi ini memberiku ide bagus. Sementara itu, Choi Gang-hee merasa sangat gugup. Nenek, kumohon tenanglah. Bagaimana bisa berkelahi di sekolah? Lebih baik kembalikan tubuhku. Tapi nenek, benar-benar bertingkah seperti remaja pemberontak. Dan tidak mau mendengarkan. Tak lama, nenek kembali ke kelas. Dan mendapati kelas sangat sunyi. Choi Gang-hee agak khawatir. Dari tatapan semua orang, pasti mereka tahu tentang perkelahian itu. Jangan sampai ketahuan sekolah. Saat ia berpikir demikian, guru muncul di belakangnya. Guru itu langsung berkata. Di depan tatapan Gang-hee yang ketakutan, wali kelas melempar sandal ke wajah nenek. Nenek yang baru merasuki tubuh cucunya, sudah memukuli anak buah ketua geng. Dan sekarang, di depan umum, ia dipukul dengan sandal. Cucunya yang menyaksikan tercengang. Ia segera bertanya apakah nenek baik-baik saja. Tapi kepala sekolah belum berhenti. Dengan wajah muram, kepala sekolah berkata, kau yang berkelahi di sekolah, kan? Sebenarnya, kepala sekolah punya alasan. Karena sifatnya yang penakut, ia sering digosipkan oleh rekan kerjanya. Dan dianggap remeh oleh para berandalan. Jadi, ia terus memperhatikan Choi Gang-hee. Untuk mengubah suasana sekolah, ia harus menjadikan ketua geng ini contoh. Memikirkan itu, pukulannya semakin keras. Tidak sopan, baru masuk sekolah sudah mewarnai rambutmu merah. Ia kembali mengangkat sandalnya, dan tidak tahu malu, sandalnya menjatuhkan nenek ke lantai. Cui Jiangqi di samping terlihat sangat panik. Nenek, semua ini karena aku sehingga nenek dipukul. Cui Jiangqi buru-buru maju. Nenek, apa nenek baik-baik saja? Tatapan nenek menjadi dingin. Nenek baik-baik saja. Tapi kamu, Jiangqi. Ya, nenek telah menyadarinya. Tatapan dingin dari para guru dan siswa itu. Kata-kata yang menusuk hati, keluar dari mulut kepala sekolah. Berhentilah menjalani hari-harimu dengan sia-sia.
Kamu harus belajar dengan giat. Kelak jadilah orang yang berguna. Begitu juga dengan kalian semua. Astaga, kau melihatnya, kan? Sungguh memuaskan. Pantas saja. Semuanya gara-gara anak nakal seperti ini. Suasana sekolah jadi berubah. Apa dia bisa disebut sebagai siswa? Saat itu, ekspresi nenek berubah. Cucuku, Jiangqi, apakah dia benar-benar hidup di bawah tatapan seperti ini selama ini? Nenek mulai mengepalkan tinjunya. Anak anjing kecilku, Jiangqi, meskipun aku tak berpendidikan, demi cucu tersayangku, aku tak tahu seberapa banyak usaha yang telah kulakukan. Memikirkan cucunya, nenek berdiri. Sialan, dia lalu meraih kerah kepala sekolah. Nenek marah besar. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu tentang cucuku? Meskipun dia tidak sempurna, dia anak yang baik. Dia selalu memungut sampah yang dilihatnya. Dia juga belajar dengan giat. Di depan seluruh kelas yang terkejut, nenek berteriak. Kalau kau berani macam-macam lagi dengan cucuku, Jiangxi, kupatahkan kakimu. Paham? Nenek melepaskan kepala sekolah. Sementara itu, Seo Tae yang masih bingung. Dia teringat Choi Jiangxi yang memegang penggaruk punggung. Tanpa sadar, dia membayangkan Choi Jiangxi seperti neneknya di desa. Neneknya dulu sering memberinya pelajaran cinta seperti itu. Seo Tae yang merasa itu agak aneh. Kenapa aku tiba-tiba memikirkan Choi Jiangxi? Apa aku gila? Saat itu, dia mendapat telepon dari anak buahnya. Seo Tae yang tiba-tiba duduk dengan semangat. Apa? Choi Jiangxi diskors? Pada saat yang sama, nenek sedang diomeli oleh kepala sekolah di ruang guru. Kau tadi bilang mau apakan kakiku? Nenek tampak memberontak. Anda yang mulai memukul murid duluan. Jiangxiku masih kecil dan lemah. Kepala sekolah terdiam. Di mana lemahnya anak itu? Kepala sekolah berpikir sejenak. Bagaimanapun, ada buktinya. Ini pasti lebih dari sekadar pengurangan poin. Saat itu, Seo Tae yang tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Tunggu, Pak. Choi Jiangxi tidak salah. Kalau mau men-skors, skors saja saya. Seo Tae yang tampak seperti seorang masokis. Pak, kali ini saya yang salah. Hukum saja saya seberat-beratnya. Kepala sekolah bingung. Apa anak ini kepalanya terbentur? Dia menyadari ini bukan perundungan. Hanya perkelahian biasa. Apa aku berlebihan? Dia akhirnya memutuskan Choi Jiangxi dan Seo Tae yang harus membersihkan sekolah selama seminggu. Dan dia akan menghubungi orang tua mereka. Berkat kau bicara pada gurunya, masalahnya tidak menjadi lebih besar. Ternyata kau bukan siswa yang buruk. Seo Tae yang kembali menjadi penggemar berat. Sial, dia setahun lebih tua dariku. Tapi kenapa dia begitu keren? Nenek tidak tahu apa yang dipikirkan Seo Tae yang. Dia menyadari betapa berantakannya sekolah cucunya. Nenek mengangkat penggaruk punggungnya. Dia harus mengubah sekolah ini. Sementara itu, ayah Choi Jiangxi yang sedang bekerja, mendengar tentang Choi Jiangxi. Dasar anak nakal, anak itu, kau akan kuberi pelajaran setibanya di rumah. Nenek yang sudah berlatih selama 2,5 tahun ini, baru pulang ke rumah dan dimarahi putranya. Alasannya, karena dia berkelahi di sekolah dengan tubuh cucunya. Kepala sekolah memanggil orang tuanya. Baru saja, ayah Choi Kang-hee pulang. Yang menyambut ayahnya adalah kakak perempuan protagonis, Choi Min-jo. Begitu melihat ayahnya, kakaknya mulai mengeluh. Manset pendinginmu itu apaan sih? Sudah kubilang jangan pakai itu. Gara-gara itu, teman-teman mengira kamu anggota Black Society. Ayahnya tidak peduli. Ini kan adem. Kenapa tidak boleh dipakai? Kemudian, ayahnya bertanya di mana Kang-hee. Kakaknya menjawab dengan acuh. Entahlah. Pokoknya dia akhir-akhir ini menyebalkan. Dia jadi aneh mendengar perkataan Choi Min-jo. Ayahnya mengetuk pintu kamar Choi Kang-hee dengan hati-hati. Anak ini mungkin sedang mengalami sesuatu. Dia berniat untuk meluluhkan hati putranya dengan kasih sayang. Nenek yang berada di dalam kamar mendengar suara putranya, sedikit bersemangat. Apakah itu putraku? Untungnya, ayahnya tidak mendengarnya. Ayahnya bahkan membelikan Choi Kang-hee roti coklat kesukaannya. Tapi saat itu, nenek mulai bertingkah lagi. Sudah lama tidak bertemu. Kok kamu jadi tua begini? Lalu, sambil mengelus kepala putranya, nenek menunjukkan senyum puas. Sudah besar ya? Seketika, semua terdiam. Kemudian, ayahnya akhirnya sadar. Anak kurang ajar ini berani bicara seperti itu padaku. Kalau nenekmu yang sudah meninggal tahu, pasti dia akan berpikir aku gagal mendidik anak. Sambil berkata begitu, dia memukul nenek. Niat untuk meluluhkan dengan kasih sayang. Seketika lenyap, nenek menggerutu pelan karena kesal. Memang aku gagal mendidik anak. Anak durhaka ini. Meskipun begitu, nenek masih tidak terima dan mulai menceramahi putranya. Wajar saja anak bersikap seperti itu. Kok kamu marah sama anak karena hal ini? Apa aku mengajarimu seperti itu? Aku membesarkanmu dengan susah payah. Lihat kelakuanmu sekarang. Sudah umur 50 tahun masih saja tidak berguna. Sambil berkata begitu, dia hendak mematahkan kaki putranya. Ayahnya sampai terkejut. Ya ampun, Nek. Dia berpikir anaknya mungkin sedang dalam masa pemberontakan.
Dia segera mengulurkan tangan untuk memeluk neneknya, dan berkata, ayah selalu menyayangimu. Tapi yang dia dapatkan hanyalah balasan gila dari neneknya. Setelah itu, ayahnya mengurung diri di kamar dengan sedih. Orang aneh bertambah satu lagi. Setelah ayahnya pergi, Choi Kang-hee membujuk neneknya. Bagaimana kalau di rumah kita bertukar tubuh lagi, Nek? Aku akan menjelaskan semuanya pada keluarga. Tapi nenek merasa cara itu tidak bisa dipercaya, karena orang yang sudah meninggal kembali merasuki tubuh cucunya. Siapa yang akan percaya? Tapi tanpa mereka sadari, percakapan mereka berdua didengar oleh kakaknya yang baru pulang. Kakaknya sangat terkejut hingga rotinya jatuh ke lantai. Apa, nenek? Kakaknya memasang ekspresi seolah-olah dia mengetahui segalanya. Jangan-jangan kau, Choi Kang-hee ketakutan. Mungkinkah rahasianya terbongkar? Bagaimana aku harus menjelaskan situasi ini? Sementara dia memperhatikan dengan cemas, kakaknya tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Kau pasti merindukan nenek. Lagi pula, kau tumbuh besar di sisi nenek. Kemudian kakaknya dengan lembut mengelus kepala Choi Kang-hee. Hari peringatan kematian nenek baru saja berlalu. Pantas saja kau sering teringat nenek. Untungnya, kakaknya sepertinya tidak terlalu pintar. Bahaya berlalu. Namun keesokan harinya, nenek kembali menunjukkan gelagat aneh. Melihat kakaknya yang terburu-buru berangkat sekolah dan tidak mau sarapan. Melihat kakaknya yang terburu-buru berangkat sekolah dan tidak mau sarapan, nenek menjadi marah dan kembali mengendalikan tubuh Choi Kang-hee. Dia mengambil mangkuk nasi dan mengejar Choi Min-hee. Agar Choi Min-hee tidak mengenalinya, nenek berpura-pura menjadi adik laki-lakinya. Kakak, jangan buat orang khawatir. Aku sengaja membawakan ini untukmu. Nenek yang telah berlatih selama 2,5 tahun ini, secara tidak sengaja merasuki tubuh cucunya. Dan sekarang dicurigai, kakaknya memandang adik laki-lakinya yang sedang menyuapinya. Dan mengingat tingkah laku adiknya beberapa hari terakhir ini, dia selalu berbicara sendiri di kamar, dan mengatakan sesuatu tentang nenek yang merasuki cucunya. Dia memutuskan untuk mengamati selama beberapa hari lagi untuk mencari tahu. Sementara itu, nenek masih berjalan-jalan di koridor. Dia belum melihat Seo Tae yang hari ini. Bukankah anak itu biasanya mengikutinya seperti ekor? Alasan Seo Tae yang tidak ada di sana adalah karena dia akan keluar dari geng. Berkat pengaruh nenek, dia memutuskan untuk berubah dan memulai hidup baru. Dia segera menemukan tempat pertemuan yang telah disepakati dengan geng tersebut. Tetapi dia melihat Kim Do-chi juga ada di sana. Kim Do-chi tampak tidak nyaman menghalangi pintu, seolah menyembunyikan sesuatu. Karena Seo Tae yang bertekad untuk keluar, dia bersikeras untuk masuk. Mereka berdua berdebat sebentar, dan Kim Do-chi tidak membiarkan Seo Tae yang masuk. Akhirnya, Seo Tae yang kehilangan kesabarannya, dengan tatapan mengintimidasi, dia mendorong Kim Do-chi yang menghalanginya. Lalu, dia menendang pintu kelas. Dia melihat anggota gengnya sedang menindas anak yang lemah. Seo Tae yang terkejut melihat pemandangan ini. Preman itu masih tersenyum, dan bertanya pada Seo Tae yang apakah dia ingin bergabung. Setiap siswa yang ditindas, memiliki keputusasaan di mata mereka. Preman itu terus berbicara, berencana untuk meminta 300 won dari setiap orang, untuk membeli skin game. Namun, sebelum dia selesai bicara, dia dipukul dengan keras. Seo Tae yang sangat marah. Sebagai anggota geng jangan sentuh aku. Apakah kalian tidak malu? Bukankah prinsip geng jangan sentuh aku adalah tidak menindas yang lemah? Saat itu, Kim Do-chi tertawa terbahak-bahak dari belakang. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi seperti Gunyong dan tertawa terbahak-bahak. Itu hanya tipuan untuk membuatmu orang terkuat kedua di sekolah ini bergabung. Petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik set. Omong kosong, bodoh. Berkata demikian, ia langsung memerintahkan para berandalan untuk mengeroyok Seo Tae yang. Meskipun Seo Tae yang cukup kuat, ia harus menghadapi 17 berandalan. Ia pun segera terdesak, ditangkap oleh seorang berandalan. Kim Do-chi mengangkat tinjunya. Bagaimana bisa kau bilang aku curang? Cara terbaik untuk memberi pelajaran pada anjing gila adalah dengan menghajarnya habis-habisan. Berkata demikian, ia meninju dengan keras. Seo Tae yang terjatuh lemas tak berdaya. Ia tak mampu lagi bertarung. Ia ingin melindungi yang lemah, tapi ia tidak cukup kuat. Wajah Kim Do-chi muram. Kenapa harus ribet begini? Geng kami bukan tempat yang bisa kau masuki. Dan tinggalkan sesukamu. Seo Tae yang tak mau kalah. Brengsek kau. Kim Do-chi tampak bingung. Apa katamu? Seo Tae yang menambahkan. Ku bilang kau brengsek sialan. Kim Do-chi marah besar. Ia mengangkat tinjunya untuk kembali memukul Seo Tae yang. Tapi tiba-tiba terkena pukulan penggaruk punggung. Kim Do-chi terjatuh. Dengan ekspresi seperti melihat hantu. Ia tergagap. Bagaimana? Bagaimana kau bisa ada di sini? Seo Tae yang juga terkejut melihat kejadian ini. Ternyata nenek berjalan masuk dengan penuh wibawa. Nenek melotot. Hei, bagaimana bisa kalian menindas teman sekolah? Kalian cari masalah, ya? Nenek menyadari cucunya tak kunjung kembali, dan merasa ada yang tidak beres. Ia melihat sebuah klub dengan nama yang aneh. Karena penasaran, nenek mengintip dari jendela, dan melihat Seo Tae yang dipukuli.
Nenek langsung ingin memberi pelajaran pada mereka. Tapi ia tiba-tiba berhenti. Ia takut cucunya akan dijauhi teman-temannya lagi. Seperti yang terjadi sebelumnya, tinju nenek gemetar. Ia terdiam. Saat itu, Choi Kang-hee berkata dari belakang, bukankah nenek selalu mengajariku untuk menolong orang yang kesulitan? Dan aku suka nenek yang seperti itu. Lalu Choi Kang-hee berkata, aku tidak apa-apa, Nek. Tolong teman-temanku. Nenek tersenyum bangga. Kau memang cucuku tersayang. Nenek pergi sebentar. Meskipun jumlah lawannya jauh lebih banyak. Nenek bersiap. Tanpa gentar, ia mengingat jurus terakhir yang diajarkan gurunya. Serang lebih cepat dan lebih tepat. Dan gunakan kekuatanmu untuk membantu orang lain. Seberapa hebatkah nenek yang telah berlatih selama 2,5 tahun ini? Menggunakan tubuh cucunya, ia menghajar para berandalan dengan kaki kirinya. Nenek hanya sedikit terengah-engah. Nenek membantu Seo Tae yang berdiri. Dan menegurnya, tidak becus berkelahi masih saja sok jagoan. Lalu ia membantu murid-murid lain yang ditindas untuk berdiri. Kim Do-chi yang terjatuh tampak panik. Kalau sampai ketua tahu, dia pasti akan menderita. Tiba-tiba dia melihat sebuah ponsel di dekatnya. Kim Do-chi mendapat ide dan menekan tombol rekam ponsel. Tiba-tiba dia berbicara kepada nenek. Choi Kang-hee, kau memukuli semua orang seperti ini. Apa kau tidak merasa bersalah sama sekali? Nenek tampak bingung. Apa-apaan ini? Lalu dia berteriak. Tentu saja. Anggap saja ini murah untuk kalian. Apa kalian ingin dipukul lagi? Orang gila? Kim Do-chi menyeringai licik. Berhasil. Tapi mereka yang keluar masih belum tahu apa-apa. Nenek bertanya kepada teman-teman sekelasnya apakah ada yang terluka. Mereka mengatakan hanya sedikit lecet. Tiba-tiba nenek membentak. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Lalu menepuk debu di baju teman sekelasnya. Dipukuli sebanyak ini. Sungguh menyedihkan. Saat itu, semua perbuatan Choi Kang-hee terlintas di benak teman-teman sekelasnya. Kukira, Choi Kang-hee hanyalah sampah yang suka menindas teman sekelas. Mungkin aku hanya melihat permukaannya saja. Kita salah paham tentang dia. Teman-teman sekelasnya segera meminta maaf dengan tulus. Maaf, sepertinya kami salah paham tentangmu. Untuk pertama kalinya, Choi Kang-hee merasakan kebaikan teman-teman sekelasnya. Wajahnya memerah karena terharu. Namun, mereka masih harus membersihkan sekolah hari ini. Si kacamata memanggil mereka berdua. Bolehkah aku ikut? Aku ingin membantu kalian. Ada yang mau membantu? Hal baik seperti ini. Tentu saja mereka berdua dengan senang hati menyetujuinya. Begitulah, Choi Kang-hee mendapatkan teman keduanya. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, papan pengumuman sekolah dipenuhi orang. Melihat begitu banyak orang, nenek juga ingin ikut melihat. Tapi begitu dia muncul, salah satu siswa ketakutan. Kerumunan yang tadinya padat tiba-tiba bubar. Seolah-olah melihat dewa wabah. Nenek melirik pengumuman itu, tapi tiba-tiba terdiam di tempat. Nenek buru-buru melambaikan tangan. Bukan aku yang melakukannya. Tapi dalam situasi seperti ini, siapa yang akan mempercayainya? Saat nenek dan Choi Kang-hee panik, anggota OSIS datang. Ketua OSIS tampak arogan. Seseorang menempel poster besar. Guru BK menyuruh OSIS membawa Choi Kang-hee. Dia berbalik dan menatap kerumunan dengan penuh kebenaran. Untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi, kami, OSIS, pasti akan memberikan hukuman berat. Sekelompok orang bodoh segera menimpali, seperti yang diharapkan dari OSIS. Memang berbeda, ketua OSIS tidak hanya tampan, tapi juga sangat cakap. Benar saja, sekolah kita membutuhkan OSIS agar dapat berfungsi dengan normal. Sesampainya di ruang BK, kepala sekolah langsung memarahi nenek tanpa mengetahui kebenarannya, dan tidak mendengarkan penjelasan nenek sama sekali. Choi Kang-hee tampak kecewa. Dia sudah benar-benar kecewa dengan sekolah ini. Sementara itu di tempat lain, ketua OSIS menemui Kim Do-chi sendirian. Ketua OSIS menendang pintu di belakang Kim Do-chi. Dia sudah melewati batas. Kalau OSIS tidak punya kekuatan, dan berhasil menekan para siswa yang ditindas itu, habislah OSIS. Sementara itu, si kacamata mendobrak pintu kelas. Dan menginterogasi teman-teman sekelas yang ada di sana. Kenapa kalian tidak mengatakan yang sebenarnya? Choi Kang-hee dan Sun Be Seo Tae yang menyelamatkan kita. Kenapa kalian malah mengkhianati mereka? Tapi para siswa itu tampak acuh tak acuh. Kau gila, kau tahu kan betapa mengerikannya Kim Do-chi dan yang lainnya? Kau pasti tahu, kan? Bagaimana kalau kita balas dendam? Seorang anak gendut berteriak. Di catatan Choi Kang-hee sudah banyak masalah. Apa bedanya kalau ditambah satu lagi? Sepertinya ada alasan kenapa para siswa ini ditindas. Si kacamata benar-benar kecewa. Kalian benar-benar menjijikkan, katanya. Lalu pergi. Lalu dia pergi. Hal yang sama terjadi ketika nenek dan Choi Kang-hee kembali ke kelas. Tatapan dingin teman-teman sekelas menjadi lebih dingin. Anggota OSIS juga mendesak Choi Kang-hee. Cepat keluar setelah beres-beres. Choi Kang-hee menyuruh nenek pergi ke kantor guru dulu. Dia ingin sendiri sebentar. Nenek merasa sedikit senang. Cucunya sampai mengalami hal seperti ini karena dia. Tapi jangan khawatir, cucu.
Sekuat apapun OSIS, mereka tidak akan bisa melawan pengalaman nenek selama 90 tahun. Sementara itu, Choi Gang-hee pergi keluar sekolah sendirian. Dan tiba-tiba mendengar suara Taeri, gadis yang dia taksir. Choi Gang-hee mendekat, dan melihat beberapa gadis sedang membicarakannya. Kudengar dia akan dikeluarkan. Ya, memang seharusnya dikeluarkan. Mukanya seperti preman. Kalau dia dikeluarkan, kita bisa lebih tenang. Setelah itu, terdengar suara tawa, dan Taeri juga ikut tertawa. Choi Gang-hee, bos nomor 1. Bos nomor 2. Tidakkah itu kekanak-kanakan? Aku malu untuk mereka. Gadis yang disukainya ada di depan Choi Gang-hee. Dan berbicara dingin padanya. Jantung Choi Gang-hee berdebar kencang. Tidak ada seorang pun yang berpihak padanya. Choi Gang-hee benar-benar kecewa. Nenek yang telah berlatih selama 2,5 tahun. Menghukum para berandalan yang menindas siswa. Tapi malah dibalikkan oleh para berandalan. Tidak hanya difitnah oleh para berandalan. Siswa yang dia bantu, juga takut akan balas dendam para berandalan. Sehingga tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Bahkan kepala sekolah disuap oleh OSIS. Tidak ada yang memahaminya. Tiba-tiba semua tuduhan mengarah pada nenek. Tak lama, Choi Gang-hee menemukan nenek di ruang kepala sekolah. Choi Gang-hee bahkan tidak berani bernapas. Karena ini pertama kalinya dia melihat nenek semarah ini. Sementara itu, si kacamata yang ditolong juga menemui wali kelasnya. Karena kepala sekolah tidak bisa dihubungi, mungkin wali kelasnya bisa membantuku. Si kacamata dengan cepat menceritakan semua kejadian yang terjadi saat itu. Benar saja, wali kelasnya langsung mengerti. Sebenarnya, setelah mengamati selama ini, dia juga menyadari bahwa Choi Gang-hee berbeda dengan apa yang didengarnya dari orang lain. Dia sangat pendiam, dan juga rajin belajar. Guru menggenggam tangan si kacamata. Ibu guru pasti akan berusaha membantumu. Setelah mendapatkan kepercayaan gurunya, si kacamata langsung to the point. Bu guru, bisakah ibu mencari cara untuk menyita ponsel Kim Do-chi? Guru bertindak cepat. Tidak lama kemudian, semua ponsel di kelas Kim Do-chi disita. Kim Do-chi agak panik. Sialan, jangan-jangan mereka melihat ponselku. Salah satu berandalan tiba-tiba berbicara dengan keras. Pasti karena si pelaku kekerasan Choi Gang-hee itu lagi. Benar saja, segera ada orang-orang bodoh yang menimpali Choi Gang-hee itu. Ponsel kita semua disita. Dia benar-benar menyusahkan. Kim Do-chi merasa bangga. Sepertinya semua orang percaya bahwa itu perbuatan Choi Gang-hee. Begitulah, mereka berdua terus memanas-manasi sambil berjalan. Dan segera sampai di depan kelas Choi Gang-hee. Mereka menemukan salah satu siswa yang mereka bully hari itu. Mereka berdua langsung mengolok-oloknya. Kim Do-chi menunjukkan ekspresi menyeramkan. Apa kau yang mengadu pada guru? Kenapa hanya ponsel kelas kami yang disita? Si gemuk menyangkalnya dengan berulang kali. Bagaimana mungkin dia berani? Kata-kata ini langsung membuat para berandalan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau benar-benar setia kawan. Si gemuk ketakutan sampai menangis. Padahal dia sudah membohongi guru dan mengatakan itu Choi Gang-hee. Kenapa masih begini? Tiba-tiba Kim Do-chi meraih kerah baju si gemuk. Dasar bocah, pasti kau yang bilang. Tiba-tiba si gemuk menoleh ke samping. Matanya penuh harapan. Sepasang kaki besar dengan cepat mendekati Kim Do-chi. Nenek muncul dengan cara yang aneh. Nenek sambil memegang penggaruk punggung. Kalian ini, tidak bisakah kalian berhenti membuli teman-teman kalian? Dan malah menuduhku? Si gemuk tercengang. Padahal dia sudah memperlakukannya seperti itu. Dia masih membelaku tanpa dendam? Si gemuk meneteskan air mata penyesalan. Apa yang telah kulakukan? Malu sekali. Memikirkan hal ini, si gemuk langsung berteriak histeris. Benar, Choi Gang-hee tidak salah. Bukan Choi Gang-hee yang memukulku, tapi Kim Do-chi dan teman-temannya. Tulisan di poster itu semua bohong. Kim Do-chi dan teman-temannya tercengang. Dasar brengsek. Para siswa juga terkejut. Benarkah, bukan Choi Gang-hee pelakunya? Sekarang dipikir-pikir, Choi Gang-hee jauh lebih pendiam daripada kakak kelas itu. Kesalahpahaman selama bertahun-tahun akhirnya terungkap. Nenek mengambil penggaruk punggungnya. Karena kalian, Gang-hee telah begitu banyak disalahpahami. Hari ini, nenek akan mengembalikan semuanya seperti semula. Penampilan nenek yang penuh percaya diri membuat Kim Do-chi berkeringat dingin. Saat itu, pintu kelas terbuka kembali. Seo Tae yang muncul dengan remote di tangannya. Nenek menatap Seo Tae yang dengan sedikit kesal. Kenapa lama sekali? Merangkak. Ya, Seo Tae yang mengabaikan ejekan itu. Dia menekan remote. Lihat baik-baik. Saat berikutnya, tampilan di layar sangat jelas. Membuat teman-teman sekelasnya mau tak mau percaya bahwa Choi Gang-hee bukanlah pelakunya. Nenek Gang-hee sudah bilang, dia akan membantumu mendapatkan 100 teman. Nenek tersenyum. Sekarang keadaannya berbalik.